Nuraini, maafin aku. Aku nggak bisa jagain anak kita. Padahal Allah sudah mempertemukanku dengannya. Tapi tetap aku nggak bisa menjaga dia. Aku bukan ayah yang baik. Aduh, aku mau dibawa kemana lagi? Jelita! Ferry, kamu mau cari Jelita lagi? Iya, Bu. Cari Jelita sampai ketemu. Iya, Ibu ngerti. Tapi kamu harus minum teh panas manis ini dulu. Kamu sama Sinta kan pulang udah subuh. Kalau kamu nggak minum teh ini, Ibu takut kamu masuk angin, malah kamu sakit lagi. Fer, sarapan dulu ya. Nanti aja. Kamu itu harus sayang badan kamu sendiri. Ya, aku nggak bisa sarapan dengan tenang sebelum Jelita ketemu. Kenapa sih? Kamu khawatir banget sama dia? Ada apa? Dia itu siapa, Fer? Apa ada yang kamu sembunyiin dari aku? Dari ibu, dari semuanya? Maksud kamu apa sih? Udahlah. Maksud aku tuh Apa jelas. sih? Jelita itu anak jalanan yang besar di jalan. Bisa aja dia emang kabur dan nggak pengen kita temuin. Dia nggak bisa hidup di sini yang banyak aturan. Dia pasti pengen bebas, hidup di jalanan. Gue curiga nih Dia pasti- lama-lama. Gue curiga nih sama lu. Ayah, Lu yang ngusir Jelita ya? Apaan sih kamu? Kamu jawab dulu pertanyaanku. Sakit. Lepasin aku. tanya, kamu jawab Ya pertanyaanku. aku juga udah jawab. Jelita bukan. Ya aku nggak mesti dia sama dia. kamu lagi aja. Aku nggak mesti dia sama sekali. Kamu tuh yang bohong. Gue matiin lu. Kamu yang jujur. Sekali jujur sama aku, sama ayah, sama ibu, sama adik kamu. Kamu yang bohong kan? Jujur. Astagfirullahaladzim, ada apa ini, ha? Ayah. Udah. Kalau berani, ayo. Sudah, Ferry. Coba kalau berani. Ayo ke belakang. Ayo. Apaan sih? Kurang ajar kamu. Nggak bisa dikasih tahu. Sudah. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah ayah melihat kamu seperti ini. Ada apa ini? Jelita ya. Jelita belum pulang sampai sekarang. Kalau sampai dia celaka, meninggal. Mata Ferry seperti orang tengah ketakutan. Apa mungkin dia takut kehilangan Jelita? Tapi kenapa begitu dalam cinta Ferry buat Jelita? Padahal Jelita bukan anaknya Ferry. Saya cari Jelita dulu ya. Permisi, Ben. Assalamualaikum. Gimana? Udah dapat kabar soal Jelita? Barusan Ibu bilang belum ada kabar juga soal Jelita. Yang ada di rumah Kak Ferry sama Kak Windy mah nggak berantem, sayang. Kak Sinar, apa nggak sebaiknya pernikahan aku ditunda saja dulu, Kak? Sampai Jelita ketemu. Iya tuh, cakep deh. Akhirnya keinginan gue terwujud juga. Kasih, kamu nggak perlu seperti itu. Sekarang begini, bagaimana mungkin aku bisa berpesta, bergembira, kalau sementara Kak Sinar dan yang lainnya masih memikirkan Jelita. Mereka semua sedang bersedih karena Jelita belum ketemu. Aku juga nggak bisa seperti itu. Nggak mungkin aku bersenang-senang sendiri. Sedangkan aku tahu, Kak Sinar juga belum tenang. Sebaiknya pernikahan aku ini memang ditunda saja dulu. Kak, aku dengar pernikahannya mau ditunda. Iya, tadi Kasih barusan telepon. Dia bilang pernikahan kita ditunda dulu sampai Juwita ketemu. Emang Jelita kemana sih? Kenapa mesti ditunda coba? Kak, kita ini kan sekarang mau ngambil cetakan undangan itu. Setelah kita ambil, kita mau nyebarin undangan itu, Kak. Terus kalau sekarang mau ditunda gimana dong? Ya udahlah, nggak penting juga kok. Undangan juga baru jadi kan, disebar. Sih, ada-ada aja sih. Kemana pergi anak gembel itu ya? Kenapa sih dia begitu penting sampai bikin pernikahan ini ditunda? Keditmar, itu Jelita kan Keditmar? Jelita kan tuh? Iya itu kayak Jelita, itu Jelita kan? Keditmar itu Jelita. Jelita,
siapa. Kok bisa naik mobil saya sih? Lu kabur dari rumah ya? Ayo, ikut saya ke kantor polisi. Saya kenal orang itu, Pak. Kak Dietmar! Jelita, kamu tuh dari mana aja sih? Semua orang tuh panik nyariin kamu, tau nggak? Kakak antar kamu pulang ya. Sel, kamu ambil undangan, aku antar Jelita pulang. Syukurlah anak itu ditemukan. Berarti pernikahannya Kasih dan Kak Dietmar akan tetap dilaksanakan. Syukurlah Jelita, kamu sudah pulang. Ya ampun Jelita. Udahlah, kamu nggak usah pergi-pergi jauh-jauh lagi ya. Kita semua tuh khawatir banget nyariin kamu kemana-mana nggak ketemu. Jelita? Ya ampun, alhamdulillah. Akhirnya kamu kembali. Aduh, kamu tuh kemana aja sih? Kamu tahu nggak? Kita semua tuh cemas banget nyariin kamu. Ngapain sih dia balik lagi ke sini? Kamu kemana? Pergi kemana kamu? Gawat. Kalau Jelita sampai cerita yang sebenarnya. Aku mau coba pulang sendiri, tapi akhirnya aku kesasar. Lain kali jangan pulang sendiri. Tunggu Om yang jemput. Kamu lapar ya? Kamu belum makan ya? Bajunya basah, tukar baju dulu ya, nak. Kasih, sepertinya pernikahan kamu nggak perlu ditunda ya. Jelita udah ketemu kok. Berarti keadaan sudah baik-baik saja. Aku rasa Dietmar juga nggak mau kok kalau pernikahannya sampai ditunda. Kasih? Kenapa kamu bengong? Enggak, mungkin aku lagi ngerasa agak tegang aja kayaknya ya. Ya, hari pernikahan aku kan sebentar lagi. Dulu, waktu sebelum aku nikah sama Galang, aku juga ngerasa tegang banget. Tapi begitu nikah, selesai hijab kabul, wah itu rasanya lega. Rasanya bahagia sekali. Karena akhirnya kamu sudah menjadi milik orang yang sangat kamu cintai. Kak Sinar, seandainya aja aku nggak perlu melakukan ini semua. Seandainya aja meraih cinta dan kasih sayang kamu semudah membalikkan telapak tangan. Kak Sinar, apa setelah aku menikah dengan Dietmar nanti, Kak Sinar mau untuk berhenti curiga sama aku? Berdamai sama aku dan menerima aku seutuhnya sebagai kembaran kakak. Iya. Selama kamu tidak berusaha merebut suamiku dari aku akan dengan tulus dan ikhlas menyayangi kamu sebagai adikku. Jelita, Tante senang kamu nggak bilang yang sebenarnya sama semua orang. Dan sebagai balasannya kamu mau berbohong demi Tante mau ngasih tahu kamu sebuah rahasia. Kamu tahu nggak kenapa selama ini suami Tante ngotot banget pengen kamu tinggal di sini dan nyariin kamu? Itu karena kamu anaknya. Maksud Tante apa? Iya, suami Tante itu adalah ayah yang selama ini kamu cari. Kamu pasti penasaran dan kaget ya. Kamu pasti pengen tahu kenapa selama ini suami Tante nggak pernah ngomong sama kamu, ya kan? Itu karena suami Tante nggak mau ketahuan kalau dia selama ini punya di luar pernikahannya. Dia malu. Dia bawa kamu ke sini, nyekolahin kamu, bukan karena dia sayang kamu sebagai anaknya. Tapi karena dia ngerasa bersalah. Dulu pernah ninggalin kamu dan ibu kamu.
perlu kamu tahu ya, suami tante nggak akan pernah sudi dan mau mengakui kamu sebagai anaknya. Camkan itu baik-baik. Sekarang kamu udah tahu semuanya, tapi nggak usah bilang-bilang suami tante ya. Ini rahasia kita berdua aja, oke? Jadi selama ini Om Ferry adalah ayahku. Tapi dia nggak mau ngakuin aku sebagai anaknya. Kenapa? Kenapa kehadiranku tuh nggak pernah diharapin? Kamu udah buat aku dan Cika tersisih gara-gara itu. Aku juga akan membuat kamu dibenci oleh anakmu sendiri. Kita mulai saja akad nikahnya. Tunggu dulu, Pak. Saya ingin pernikahan ini dibatalkan. Ada apa ini? Kenapa harus dibatalkan? Karena saya tidak mencintai Kasih, calon istri saya. Maaf untuk semua. Beraninya ya kamu mempermalukan anak saya di depan semua orang, di saat dia seharusnya bahagia. Aku minta maaf, Tante. Saya nggak perlu kata maaf kamu. Kalau memang kamu tidak mencintai Kasih, mengapa kamu melamar dia? Dan kamu minta restu pada kami semua. Kenapa, Dietmar? Aku melakukan semua ini demi kebaikan dan kebahagiaannya Kasih, Tante. Kalau Tante tahu yang sebenarnya, aku tuh nggak pacaran sama Kasih, dan Kasih tidak pernah mencintai aku, Tante. Iya, aku berpura-pura menikah sama dia supaya Kasih bisa diterima di rumah Sinar. Maksud kamu apa? Karena Sinar nggak pernah percaya sama Kasih. Sinar selalu curiga kalau Kasih akan merebut Galang darinya. Makanya dia melakukan ini, berpura-pura menikah sama aku supaya dia mendapatkan kepercayaan dari kakak kembarnya yang dikasihinya. Jadi, Kasih melakukan ini supaya dia bisa masuk ke rumahku. Ya ampun, jahat sekali hati Kasih. Pasti dilakukan ini semua supaya dia bisa dekat dengan Galang. Kasih. Apa kamu menganggap aku sebagai saudara kamu?
Iya, Kak. Kakak satu-satunya saudara aku. Kalau iya, kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Apa maksud Kak Sinar? Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu selama ini kamu berbohong sama aku. Kamu bohong. Kamu pura-pura cinta sama Ditma dan kamu pura-pura pacaran sama dia cuma bisa untuk tinggal di rumah Galang. Kenapa kasih? Kamu bilang sama aku tuh percaya sama kamu. Tapi kamu bohong sama aku. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Kembaran aku sendiri. Kamu membohongin aku selama ini. Dan yang lebih menyakitkan aku, kamu mau merebut suami aku, saudara kembar kamu sendiri. Sinar, tolong dengar aku. Cukup, Kasih, cukup. Kalau kamu masih menghargai aku minta kamu pergi dari kehidupan aku. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi kamu. Aku pergi, Kak. Ya Allah. Apa dosaku? Sampai aku harus diberi kembaran sejahat dia. Sepertinya semua usaha aku sekarang sia-sia, Bob. Kak Sinar benci sama aku. Dia usir aku, Bob. Dia gak mau kenal aku lagi, Bob. Sabar ya, Kasih. Mungkin Sinar itu marah karena dia ngerasa dibohongin banget sama kamu. Tapi aku yakin setelah Sinar reda marahnya, dia pasti mau kok maafin kamu. Sepertinya dia udah gak mau kenal sama aku lagi. Sekarang cuman kamu teman aku satu-satunya, Bob. Aku harap kamu akan selalu membantu aku ya. Kamu akan selalu jadi teman aku ya. Pasti, Kasih. Aku tahu banget siapa kamu. Jadi sampai kapanpun aku pasti akan tetap bantu kamu. Terima kasih ya, Bob. Aku nggak akan bisa bertahan tanpa kamu. Terus sekarang kamu mau tinggal di mana? Nggak tahu. Ya mungkin aku tinggal di hotel dulu sementara. Sampai aku menemukan tempat yang cocok buat aku. Yaudah kalau gitu, biar aku antar ke hotel ya. Makasih, Bob.
Aku udah ngecewain Kasih karena udah ngebatalin pernikahan ini. Tapi di sisi lain, aku juga nggak bisa memungkiri kalau aku juga sedih karena aku nggak bisa mendapatkan Kasih. Dan sekarang semuanya berantakan seperti ini. Kan Ditmar, kenapa kakak batalin pernikahan kakak dengan Kasih? Bukankah hal ini yang selama ini kakak tunggu-tunggu? Kakak kepingin kan nikah sama Kasih? Kakak cinta kan sama Kasih? Kakak nggak tenang Sel ngelanjutin sandiwara ini. Kenapa kakak harus ngerasa nggak tenang? Kenapa? Kak, semua ini tuh cuma awalan. Aku yakin pelan-pelan Kasih bisa belajar untuk mencintai kakak. Sel, kenapa sih kamu maksa aku terus untuk menikah sama Kasih? Padahal kamu tahu kan, kalau Kasih itu tidak mencintai aku. Harusnya kamu tuh prihatin sama aku, Sel. Bukan yang memaksa aku untuk menikah terus sama Kasih. Sebenarnya apa sih tujuan kamu? Apa? Aku cuma kepingin ngeliat kakak bahagia dengan Kasih. Karena aku tahu kakak mencintai Kasih. Sel, justru itu. Harusnya kamu mendukung aku. Karena aku nggak akan pernah bahagia menikah dalam sandiwara ini. Nggak akan pernah bahagia. Kak. Cukup, cukup. Aku udah nggak mau ngebahas ini lagi. Gagal semuanya. Ada apa ya? Bobby mau ketemu aku lagi. Padahal tadi dia habis dari sini ngantar aku. Loh, kok Bobby malah datang sama Ditmar? Ditmar? Hai. Ada apa kamu kesini? Tadi Ditmar dari rumah aku. Dia bilang dia mau ketemu sama kamu. Soalnya ada hal yang mau dibicarain sama kamu. Makanya aku antar dia ke sini. Kasih. Ada yang aku mau sampaikan sama kamu. Ya, kalau gitu aku pamit dulu ya, Ditmar. Sekarang bisa ngobrol, makasih. Makasih, Bob. Udah anterin. Makasih. Ngobrolnya duduk aja yuk. Pasti lebih nyaman. Kasih, aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah menggagalkan semua rencana kamu. Sampai kamu diusir dari rumah Sinar. Aku melakukan semua itu karena hati aku nggak tenang, Kasih. Aku nggak bisa menjalankan pernikahan dalam sandiwara. Aku harap kamu tidak membenci aku. Karena itu bisa membuat aku sakit. Ditmar, aku sama sekali nggak marah sama kamu. Benci juga enggak. Aku bisa ngertiin posisi kamu. Aku bisa mengerti apa yang kamu rasain juga. Makasih, Kasih. Aku juga mau pamit sama kamu. Aku mau balik ke Australia. Aku mau tenangin diri. Oke, fine. Aku juga nggak bisa berbicara banyak lagi soal itu. Dan aku juga nggak akan melarang kamu. Aku cuman berharap kamu bisa jaga diri kamu. Kamu menemukan ketenangan diri kamu di sana dan kebahagiaan kamu. Terima kasih banyak, Ditmar. Selama ini kamu sudah banyak sekali menolong aku. Kamu sudah baik sekali sama aku. Selamat jalan ya. Take care ya. Aku selalu berdoa untuk kamu. Supaya kamu bisa dicintai dan disayangi Sinar. Terima kasih. Aku pamit ya. Satu persatu aku kehilangan teman baik. Tapi aku nggak boleh rapuh. Satu persatu yang hilang akan aku dapatkan kembali. Kamu kenapa?
apa-apa kok. Kamu nggak boleh kayak gini terus. Kamu nggak boleh murung, kamu nggak boleh sedih. Semua kan udah terjadi. Kita harus pandang jauh ke depan, sayang. Ya. Mending kita mikirin gimana nanti kalau anak kita lahir. Apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita beli. Daripada kamu sedih. Iya benar. Nggak ada gunanya ya terus-terusan melihat masa lalu. Mendingan sekarang kita mulai pikirin beres-beresin kamar kita deh sayang. Kamu lihat nggak kamarnya tuh penuh. Terus nanti kita mau naruh barang-barang buat bayi kita di mana? Terus ini sayang kita belum beli nih box bayi, baju-baju bayi belum. Sekarang tabungan gue belum banyak. Tapi mudah-mudahan aja nanti cukup buat beli semua keperluan bayi gue. Tunggu. Tapi kayaknya kalau box bayi nggak usah deh. Tempatnya juga nggak cukup. Mau ditaruh di mana? Nanti anak kita tidur bertiga aja sama kita di tempat tidur. Kasihan calon anak gue. Dia bakal lahir di tengah keadaan ekonomi gue sama Sinar yang belum baik. Tapi kalau gue giat bekerja, mudah-mudahan Allah kasih rezeki lebih untuk anak gue. Gitu dong, kerjanya yang rajin. Ntar gajinya saya tambahin. Bisa aja lo, Bob. Tumben bang pagi-pagi udah di sini. Lagi ngapain? Iya nih, Bob. Lo tau sendiri kan sebentar lagi istri gue akan melahirkan. Dan pasti gue butuh uang yang banyak. Makanya gue bekerja lebih giat. Supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dan lo tau sendiri sekarang apa-apa mahal. Terus ini mesin mau diapain? Jual. Lo bercanda ya? Gue lagi mikir nih, Bob. Gimana caranya mesin ini bisa menghasilkan uang yang banyak? Aneh. Ya itu tadi. Jual ke tukang besi. Lu sih bercanda aja bukan ngasih solusi, Bob. Kalau gitu gua kerja dulu ya, Bang. Bos. Nih, Bang Bos. Udah buruan cepetan. Bos. Mau ngapain? Maksudnya apa nih ngalahin jalan, ha? Minggir! Kasih. Hai. Mau ngapain kamu sini? Jangan galak-galak itu, Mas. Terus ini maksudnya apa yang ngalahin jalan kayak gini, ya? Kamu cari masalah sama aku? Aku nggak cari masalah sama kamu. Justru aku kesini mau menawarkan sebuah kerjasama yang sangat menarik buat kamu. Nggak perlu. Aku udah punya kerjaan tetap kok. Oh, really? Tapi bagaimana kalau penawaran kerjasama yang aku tawarkan ke kamu ini sangatlah menarik. Bisa memberikan kamu keuntungan yang sangat besar. Bisa membuat kamu lebih kaya dari sekarang. Emangnya kerjaan apa yang mau kamu tawarin sama aku? Simple. Aku ingin menguasai seluruh saham di perusahaan Selin. Aku yakin sekali. Kamu tahu bagaimana mendapatkannya. Dan aku akan membeli 5 kali lipat lebih mahal daripada harga di pasaran. Kali lipat. Tapi gimana dengan Selin? Kelihatannya dia sudah mulai tergoda sama tawaranku. Tapi tetap, aku harus pelan-pelan saja melakukannya. Kamu gak perlu jawab sekarang. Kamu bisa pikirkan dulu tawaran aku. Ini kartu namaku. Kapanpun kamu siap menjual saham itu,
Anytime, telepon aku. Denis, mana semua materi perusahaan? Udah siap belum? Aku sekarang harus buru-buru meeting. Iya, ini juga lagi diberesin. Lagi diberesin? Jadi maksud kamu tuh belum selesai? Iya? Hei Denis, aku nyuruh kamu tuh udah dari kemarin-kemarin, kenapa belum selesai juga sih sampai sekarang? Aku harus buru-buru meeting. Udah aku siapin. Udah selesai kok. Ini materinya. Tunggu bentar. Perusahaan berdikari itu minta surat perjanjian pekerjaan. Jadi kamu harus tanda tangan nih sekarang juga ya. Sebelum kamu pergi, takutnya kalau nungguin kamu ini kelamaan. Yaudah mana sini? Biar aku tanda tangan semuanya. Ya, ini suratnya. Tuh, yaudah. Kamu itu bawel banget ya. Heh, aku bawel aja, kamu kerja nggak becus. Apalagi kalau aku nggak bawel. Selin. Kamu pikir aku itu nggak becus kerja? Kamu salah. Kalau aku nggak becus kerja, gimana mungkin surat perjanjian atas seluruh saham kamu sekarang ada di tangannya Kasih? Kamu tuh terlalu meremehkan aku, Selin. Sampai-sampai kamu nggak nyadar kalau kamu udah menandatangani surat seluruh saham kamu. Halo, Denis. Kasih. Siapa dia? Perkenalkan, ini adalah pengacara saya. Saya harus membawa pengacara ke sini. Ini adalah proyek besar. Jadi harus disaksikan oleh pengacara. Agar tidak ada kesalahan nantinya. Surat-surat juga sudah disiapkan oleh pengacara agar kuat di mata hukum. Jadi kamu ataupun Selin tidak bisa menuntut balik aku di kemudian hari. Siang. Aku nggak nyangka dia udah nyiapin semuanya dengan matang kayak gini. Ini cek untuk kamu. Sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati. Kasih, ngapain kamu di ruangan saya? Berani sekali kamu duduk di kursi saya. Keluar kamu. Apa nggak kebalik ya? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu. Mau apa kamu di sini? Di kantor ini dan masuk dalam ruang kerjaku tidak sopan. Padahal setahu aku, kita tidak ada janji untuk ketemu hari ini. Kamu ngimpiin. Ini ruang kerja saya. Dan ini kantor saya. Kamu nggak punya hak di sini. Keluar sekarang. Jangan berisik kamu. Ini adalah ruangan aku. Satpam, tolong ke ruangan saya sekarang. Kurang ajar kamu Kasih. Pak Satpam, tolong usir perempuan ini dari ruangan saya sekarang. Kamu nyuruh anak buah saya. Mereka ini anak buah saya. Seharusnya yang keluar dari kantor ini tuh kamu, bukan saya. Bu Selin, ayo ikut kami. Ini kantor saya. Bapak lupa kalau saya bos di sini. Berarti kamu belum tahu. 1 minggu yang lalu, seluruh saham di perusahaan ini sudah saya beli. Serah terima jabatan, pengalihan tugas, dan berkas-berkas sudah selesai dilaksanakan. Semua sudah beres. Jadi kamu sudah tidak punya wewenang apapun di sini. Sudah tidak punya saham apapun di perusahaan ini. Jadi mulai hari ini, direktur utama di perusahaan ini adalah saya, bukan kamu. Pop.
Lo lihat tuh, Bob. Gila bang, Hah? bensinnya cuma kurang dikit. Dikit ya? Padahal tadi kita udah keliling-keliling. Udah masuk tol, masuk laut, masuk jurang. Berarti alat yang abang buat bisa bikin bensin irit. Wuh, kita berhasil, Bob. Berhasil. Enggak lah, ini abang yang berhasil bang. Kan abang yang nyitain, gue cuma bantu-bantu doang. Pokoknya rezeki ini akan gue kasih buat anak gue, Bob. Yes. Dan temuan gue ini akan gue persembahkan buat anak gue. Galang Junior. Bob, kita lihat satu sini. Pak, maaf Pak, saya mau numpang tanya. Pemilik rumah ini Pak Denis, dia ada di mana ya Pak ya? Saya ngelihatnya kayak rumahnya kosong ya Pak ya. Bapak tahu nggak dia pergi kemana? Saya keluarganya Pak Denis, saya baru datang dari luar kota. Tadi waktu Pak Denis mau pindahan, saya memang bantu-bantu, Mbak. Pak Denis sih bilangnya mau ke luar negeri. Katanya pesawatnya berangkat siang tadi. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Kurang ajar kamu Denis, kurang ajar. Setelah kamu jual saham itu sama Kasih, sekarang kamu kabur ke luar negeri. Aku yakin pasti kasih uang yang banyak buat kamu. Sampai kamu ngerencanain semuanya ini. Kamu pindah ke luar negeri supaya aku nggak bisa nyari kamu. Emang dasar mata duitan kamu. Kurang ajar. Licik kamu, Denis. Ayo yang baru datang silakan masuk ke barisannya. Tenang. Sabar semua masuk ke bagian. Ya. Tunggu ini ya. Masih ada satu lagi. Gimana, Bu? Ini bang, makin rame bang. Sebentar ya. Pak Ian, ini barangnya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, makasih ya. Iya. Tolong dipasang yang bagus ya. Kalau ada apa-apa kesini lagi. Iya, makasih Pak. Mari Pak. Yuk, oke, yuk. Saya setuju. Kalau begitu, sebagai tanda kerjasama kita, saya akan memberikan uang muka sebesar 10 miliar rupiah. Sedang apa kalian di sini? Mau ngapain kalian? Tulisan apa ini? Kenapa rumah saya disegel? Rumah ini sudah jadi milik perusahaan. Asal ibu tahu ya, seluruh aset perusahaan berikut rumah ini sudah dibeli kepada Ibu Kasih. Jadi ibu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Benar, Bu? Gak mungkin. Saya tidak pernah menjual apapun. Ini rumah saya. Kalian nggak punya hak di sini. Jadi kalian tidak bisa semena-mena di sini ya. Mana kuncinya, Bu? Buat apa? Diam, jangan banyak bicara. Ini mobil juga harus kami sita. Gak bisa. Ini adalah mobil saya. Kalian nggak punya hak atas ini. Kurang ajar kalian ya, kurang ajar. Sebaiknya ibu pergi dari tempat ini. Karena ibu sudah tidak ada urusan lagi di sini. Ayo pergi, cepat.